Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana. Curiga memang ini Pak Rudiana, karena di laporan polisinya itu benar-benar menjelaskan. Jadi Pak Rudiana ini di dalam laporannya itu seolah-olah menjelaskan kronologisnya, seolah-olah dia menjelaskan dia berada di TKP. Makanya kalau seandainya dia ikut sidang aja, saya jadi pengacaranya, maka saya akan tanya, jangan-jangan Pak Rudiana adalah pelakunya. Dugaan saya seperti itu. Kenapa? Bagaimana seseorang membuat laporan polisi tapi bisa menceritakan secara detail kejadiannya, nama-nama orangnya dia sebutkan, ini perannya ini dia sebutkan, ini begini dia sebutkan, dan sebagainya. Nah, orang yang bisa menjelaskan seperti itu kan adalah orang dia pelakunya atau dia berada di TKP-nya. Sedangkan waktu prarekonstruksi tahun 2016, para terpidana ini kan menolak. Kenapa dia menolak? Karena dia tidak bisa memerankan apa kejadiannya. Bukan pelakunya, bingung dia mau mulai dari mana dan diakhiri dari mana. Nah, sekarang Pak Rudiana membuat laporan, ternyata dia bisa menerangkan namanya ini begini. Cuma ada dua ininya, kesimpulannya. Dia pelakunya karena dia bisa menjelaskan. Atau dia berada di TKP pada saat terjadinya pembunuhan itu. Yang lucunya lagi, tanggal 28 Pak Rudiana curiga bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan. Nah, kalau dia benar-benar curiga bahwa ini peristiwa pembunuhan, langsung buat laporan dia tanggal 28 itu. Tanggal 28 dia buat laporan, langsung dilakukan penyelidikan. Tanggal 28 itu juga langsung sisir tuh. Saya rasa tanggal 28 juga dia, kalau memang benar-benar kejadiannya dia curiga tanggal 28, berarti tanggal 28 juga dia pasti ketemu dengan si AF. Dan tanggal 28 malam juga baru bisa ditangkap tuh si yang diduga pelaku kan, kalau memang seperti itu. Tapi kenapa kok tanggal 31 Pak Rudiana ketemu sama si AF, padahal dia nggak jauh dari TKP kerjanya. Nah, pertanyaan besarnya, tanggal 28, 29, 30 Pak Rudiana ada di mana? Pak Rudiana ngapain aja? Apakah melakukan penyelidikan atau justru ya dugaan nih, jangan-jangan Pak Rudiana justru membersihkan TKP, ya kan? Kenapa? Karena ada kejadian pembunuhan yang harus dibersihkan dulu, ya kan? Ini dugaan bisa aja 28, 29, 30 bersih-bersih nih, ya. Bersih-bersih, darah apa segala macam lah dibersih-bersihin semua, sudah rapi, udah bersih, barulah ditangkap tanggal 31. Ini analisa. Karena menurut saya, kalau seandainya seorang Pak Rudiana curiga terhadap peristiwa ini adalah peristiwa pembunuhan, ya menurut saya, ya berapa besar sih Cirebon itu, ya kan? Apalagi disisir habis itu ketemu TKP-nya, nggak mungkin. Saya tidak yakin kalau seandainya tanggal 28 itu dilaporkan oleh Pak Rudiana dan dilakukan penyelidikan, saya nggak yakin kalau mereka tidak menemukan TKP yang sebenarnya tanggal 28 itu. Kok tiba-tiba tanggal 31 Pak Rudiana ketemu sama si AF. Nah, jadi saya menduganya cukup memiliki dasar, ya, cukup masuk akal kalau saya mengatakan, ya, tanggal 28, 29, 30 Pak Rudiana sama AF ada di mana, atau Pak Rudiana ada di mana, AF ada di mana. Jangan-jangan ibaratnya kan Pak Rudiana membersihkan TKP, ya, dugaan. Ini dugaan kuat saya tanggal 28, 29, 30 Pak Rudiana bisa jadi membersihkan TKP, atau Pak Rudiana bersama dengan AF bersama-sama membersihkan TKP. Nah, kan nama dugaan bisa aja. Jadi yang mana yang kira-kira nanti pada akhirnya akan terungkap.
Iya, keterangannya palsu kan udah bisa dilihat kebenaran misalnya. Iya betul. Sudah terbongkar kebohongan Aib Rudiana sama Dedek bicara jujur. Yang dicek ya, oke. Rudiana nggak tidur malam bang. Ya resiko lah dia. 100% kesaksian Dedek sudah mengakui bahwa saksi diarahkan Aib Rudiana itu bohong. Ya pelakunya ya Aib Rudiana yang bikin laporan palsu. Ya benar. Kayaknya ada yang bikin Rudiana, ada yang duit. Ya memang ada. Tapi percayalah kalau sudah perkara begini sudah nggak ada lagi yang bisa nutupin. Ya Aib lagi garuk kepala. Ya hamba Allah, Aib sekarang lagi menggaruk-garuk kepala, menggaruk kepala yang tak gatal. Jadi kepalanya nggak gatal tapi digaruk-garuk sama dia. Kira-kira seperti itu. Delik hukumnya. Delik hukum gimana? Ya kalau menurut saya Dedek ya jangan dipidana lah Dedek. Walaupun ya bisa dia dipidana. Cuma kan kita lihat di dalam kejahatan itu kan ada orang yang whistleblower gitu ya. Jadi dia mengungkapkan kebenaran, membantu mengungkapkan kebenaran. Sama seperti Barada Eliezer dulu, Pak Pasien juga. Nah, Pak Pasien juga ya kamu nanya, kamu nanya lancam berikut satu. Dedek tolong lindungi bang. Oh siap, Dedek kita lindungin. Dedek aman kok. Jangan khawatir, aman, Dedek tenang aja. Memang Dedek itu bisa dipidana, tapi kita melihat dari niat baik dia, keterlibatan dia juga ya tidak terlalu begitu ya harus mesti dipidana. Lihat satu ya, di sidang saya bang benar dihukum seumur hidup. Terus jangan pakai lambang, udah tenang aja, cuma bisa itu. Makasih kamu nanya asal gimana. Tapi Dedek udah berusaha jujur Pak, semoga nggak dipidanakan. Insya Allah nggak dipidanakan lah. Kalau dipidanakan saya berani dampingin dia, tenang aja. Saya siap dampingin Dedek kalau dia dipidana. Tenang aja. Ya terlepas dia dulu berikan palsu ya bisa ada alasan pemaaf dong, tenang ya, benar. Tenang aja Pak Hasan Kafi, ya betul. Kesaksian Dedek sama kayak Liga Akbar, ya betul. Jujur adalah kemuliaan, ya. Jujur adalah mata uang yang laku di mana-mana. Jadi saya siap di depan mata Dedek, ya oke siap. Kalau pasien bisa dipidanakan nggak bang? Oh bisa kalau itu. Saya masih apa itu Pak, tolong dampingin Dedek apa? Oh siap, kalau Dedek memang terancam bisa saya dampingi. Tenang aja. Jadi kita ini kan kita anggap Dedek itu orang-orang yang berani, orang yang berani mengatakan kejujuran itu, ya. Ini saya istilahnya sedikit berbagi artinya sepengetahuan saya kita ini ya Muslim ya, saya rasa juga bukan Muslim juga, agama lain juga pasti mengajarkan mengungkapkan kebenaran itu ya harus dimiliki di dalam jiwa di setiap manusia. Nah kalau saya di dalam Islam itu keinginan untuk menegakkan, mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan itu harus dimiliki di dalam jiwa di setiap umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini sebagai umat ya, ini mohon maaf ya di luar pada Muslim, kebetulan saya Muslim, kita ini wajib memiliki ya keberanian di dalam jiwa kita, di setiap jiwa kita itu memiliki keinginan untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan.